Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Amma ba'd, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah telah membangunkan kita dari kematian kita yang sementara, karena tidur adalah saudaranya mati, ya. Yang kedua, kita bersyukur karena setelah dibangunkan oleh Allah, kita mendapatkan undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumahnya dan diberi kekuatan pula untuk menghadiri, ya. Ada orang yang diundang berkali-kali tidak mendengar atau tidak punya kemampuan untuk menghadiri, baik disebabkan karena ya kelemahan iman, ya, atau ada aral yang lain sehingga belum bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Padahal Allah hanya memanggil 2 kali kepada kita, ya. Pertama, panggilan melalui muadzin. Yang kedua, panggilan melalui Israil. Ya, ada 2 panggilan. Insya Allah jika di panggilan pertama melalui muadzin, kita mendatangi panggilan Allah itu dengan penuh rasa senang hadir di hadapan Allah, di rumah Allah, dengan penuh rasa harap, dengan penuh ihtisab, ihtisan, ikhlas, ya. Insya Allah di panggilan kedua nanti melalui malaikat Israil, ya, malaikat Israil itu pasti akan memanggil kita pada suatu hari. Ini nanti akan membawa kita ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala, menjemput kita melalui kematian kita dengan baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, ya. Tapi kalau kita dipanggil oleh Allah melalui muadzin, kita pura-pura tidak mendengar, ya, atau kita menyepelekan panggilan Allah itu, nanti bagaimana Israil menjemput kita, ya kan? Itu yang perlu kita camkan, perlu kita pikirkan, karena hidup kita itu yang sementara ini kita harus benar-benar, ya, memanfaatkan sebaik-baiknya, karena tidak ada akhir dalam hidup, ya. Ujian tidak lulus dalam hidup, lalu kita dipanggil Allah melalui Israil menghadap Allah, nilainya jelek, kita nggak bisa negosiasi sama Allah. Ya Allah, nilai saya jelek, kembalikan saya ke dunia, saya ingin her. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Ini sudah sistem gugur langsung, dan orang yang nanti kecewa di hadapan Allah itu, ya sudah, ya, tidak lagi ada kesempatan ulang untuk kembali ke dunia. Nah, orang yang akan selamat, ya, pertama akan aman, yang kedua orang yang mendapatkan petunjuk, ya, itu adalah disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang tadi saya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apakah kita itu termasuk orang yang beriman apa baru orang Islam? Nah, ini Allah yang tahu. Tapi tanda-tandanya jelas. Kalau Islam sudah jelas karena sudah syahadat, ya. Tapi apakah kita sudah dikelompokkan oleh Allah sebagai orang yang beriman? Nah, ini Allah yang tahu, dan diri kita sebenarnya, ya. Orang yang beriman ini adalah orang yang
membersihkan hati kita ini dari keagungan selain Allah, ya. Kepatuhan dan ketundukan kita hanya kepada Allah. Ya, sehingga kita merasa ringan, ya, ringan maupun berat karena Allah, gitu ya, bukan karena yang lain. Itu kan begitu apa enggak dalam hati kita rasakan, ya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan imannya dengan kedzaliman. Nah, sebelum dijelaskan oleh Nabi, ya, ayat ini menyebabkan para sahabat sangat gelisah. Sehingga para sahabat ini, orang yang Allah ridhoi, radhiyallahu anhum, dia begitu gelisahnya masing-masing berpikir dan bertanya dalam hatinya masing-masing. Apa ada orang yang tidak dolim ya terhadap diri sendiri? Setiap sahabat merasa dirinya mendolimi diri sendiri. Sehingga setiap sahabat merasa takut, tidak selamat, tidak mendapatkan petunjuk. Lalu bertanya, ya Rasul, adakah orang yang tidak berbuat dolim terhadap dirinya sendiri? Itu ya, semuanya ada rasa ingin tahu. Karena apa? Terhadap informasi yang seperti ini sangat peduli ini sahabat ya. Jadi apa yang disebut dolim dalam hal ini, ya, ini kan tidak bercampur dengan kedoliman. Mereka adalah orang yang dijamin rasa aman dan dapat petunjuk. Setelah pertanyaan itu sampai kepada Nabi, maka Nabi baru menjelaskan bukan itu yang dimaksud dolim. Dolim dalam ayat ini yang dimaksud adalah seperti apa yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang dimaksud dolim dalam ayat ini adalah berbuat syirik. Karena perbuatan syirik yang membatalkan syahadat. Jadi Islam kita bisa batal karena kesyirikan. Oleh karena itu maka bagaimana kita bersihkan hati kita, ya, dari keagungan selain Allah, dari syirik-syirik, terutama syirik-syirik khafi, syirik-syirik yang ada dalam hati kita, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah satu nasihat dari satu ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita, hati kita, ya, dari kebesaran-kebesaran selain Allah, sehingga kita mudah, ya, dipanggil oleh Allah. Sudah, ini panggilan untuk selamat. Jangan tolah-toleh salah sini, Allah panggil siap, gitu, ya kan. Sehingga kita ibadah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup ini hanya untuk Allah. Kenapa sih masih berat dipanggil Allah? Tadi gitu ya. Ya, semoga Allah meringankan langkah kita menuju kebenaran, mendapatkan keamanan dan keselamatan serta petunjuk Allah setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.